Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Sultan Mufti, NIM 21000 18213 kelas D, ingin mempresentasikan hasil kerja saya dalam responsi 2 mata kuliah praktikum mata kuliah algoritma pemrograman. Yang pertama, di sini ada include Yoastream, di mana ini adalah program C++, kemudian ada using name std, kemudian saya membuat kelas yang namanya adalah kelas mahasiswa yang berisi public dan privat, di mana di public ini ada void input, sorting, output, dan searchingnya. Kemudian bagian privat di sini ada string nama, status, serta cari. Kemudian di string di char ada kelas, di integer ada nilai, NIM, jumlah mahasiswa, dan selanjutnya. Kemudian di bagian void inputnya tadi, ini kita disuruh untuk memasukkan jumlah mahasiswa yang akan kita masukkan dalam tabel nanti. Kita tampung dalam variabel jumlah mahasiswa, kemudian kita ada perulangan for, di mana I sama dengan 0, I kurang dari jumlah mahasiswa yang kita tentukan tadi, I plus plus. Kemudian kita disuruh untuk memasukkan secara manual, secara dinamis, yaitu masukkan nama, masukkan NIM, masukkan kelas, masukkan nilai, dan memasukkan status, di mana status ini diperoleh dari nilainya, di mana jika nilainya lebih dari 70, maka statusnya otomatis menjadi lulus. Kebalikannya, jika nilainya kurang dari 70, statusnya menjadi tidak lulus. Kemudian kita cetak statusnya tersebut. Kemudian ada sorting. Di sini ada perulangan bertingkat. Yang pertama ada for integer key sama dengan 0. Key kurang dari jumlah mahasiswanya tadi, key plus plus, kemudian ada integer W dalam perulangan yang di dalamnya. W kurang dari jumlah mahasiswanya, W plus plus. Nah, kemudian di sini ada percabangan jika nilai W kurang dari nilai W plus 1, di mana ini W plus 1 adalah nilai setelahnya, maka akan di swap atau ditukar, di mana kita ini dideklarasikan adalah swap sama dengan nilai W sama dengan nilai W plus 1, nilai W plus 1 sama dengan nilai swap. Jadi bertukar posisi begitu. Kemudian dalam void mahasiswa output, di sini ada kita menentukan outputnya tadi setelah di sorting. Di sini ada bentuk tabel ya, yang dimana di atasnya ada NIM, kelas, nama, nilai, dan statusnya. Kemudian di dalamnya ada perulangan for. I sama dengan 0, I kurang dari jumlah mahasiswa, I plus plus. Kemudian kita cetak nama NIM-nya. Kita cetak NIM, di mana mengikuti yang di atas ini NIM dulu. Terus setelah itu kelas, setelah itu nama, di bawahnya adalah nama, nilai, status gitu. Kemudian di bagian searching, setelah kita cetak dan kita sorting, kita bagian searching atau mencari data, di mana kita akan disuruh untuk mencari berdasarkan statusnya, yaitu lulus atau tidak lulusnya. Nanti kita memasukkan di sini, kita masukkan lulus atau tidak lulus. Kemudian di sini ada perulangan for lagi, I sama dengan 0, I kurang dari jumlah mahasiswa, I plus plus. Jika yang kita cari tadi sama dengan lulus, maka akan akan dicetak NIM, kelas, nama, dan seterusnya. Dan else, jika cari itu tidak sama dengan lulus, di mana tidak lulus, maka akan dicetak NIM, kelas, nama, dan seterusnya tersebut. Kemudian ini di bagian integer in main, ini ada pemanggilan ini semua tadi yang di atas tadi, yaitu mahasiswa,
MH, MH titik input, sorting, output, dan searching. Sekarang kita coba untuk merun ya. Kita run sini. Oh, ada yang salah ternyata. Sebentar. Nah, di sini ada di bagian baris ke-5, 57 dan 58. 55. Di mana 55? Oh, di sini ada ko. Apa ini ko ini? Ini kita hapus saja ya. Kemudian 57. Kita coba lagi run ya. Nah, sekarang sudah bisa. Kita disuruh untuk memasukkan jumlah mahasiswanya. Misal kita memasukkan 3 mahasiswa. Nah, namanya siapa? Namanya misal nama saya Muhammad Anton Mufti gitu. NIM saya 21000181213. Kelasnya kelas D. Nilainya misal 90. Nah, di sini dinyatakan lulus karena nilainya 90. Kemudian kita masukkan nama yang kedua, misal Doni Syahrul Hidayat. Kemudian NIM-nya 21000181214 misalnya. Kemudian kelasnya misal kelas E, nilainya misal 78. Nah, ini juga statusnya lulus. Kemudian kita dimasukkan untuk memasukkan nilai yang ketiga, data yang ketiga. Misalnya namanya adalah Ferry Kandar. Itu ya, misal ini ada 100001821 kelasnya misal kelas F, nilainya misal 67. Nah, di sini diketahui bahwa nilainya adalah tidak lulus ya, karena nilainya adalah 67. Kemudian ini di bagian outputnya kok nggak muncul ya, sebentar. Oh, ini tadi data kita yang di output ini kehapus ini. Nilai. Oke, ini udah ada kan data outputnya. Kita coba lagi ya. Maaf. Kita coba masukkan 3 mahasiswa biar cepat saja. Nah, di sini sudah ada datanya. Di sini Nah, di sini sudah ada datanya, outputnya. Ada yang lulus, tidak lulus. Kemudian kita disuruh untuk mencari. Misalnya kita cari yang lulus. Nah, di sini ada
lagi yang lulus. Nah, sekian dari saya, mungkin segitu saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.